Welcome di channel Bedah Alkitab Indonesia. Semoga semakin semangat belajar kebenaran dari fakta-fakta Alkitab, semakin bertumbuh kembang dalam kebenaran Allah. Damai sejahtera Allah menaungi hidup Anda. Beberapa waktu lalu muncul polemik dalam komunitas Kristen akibat seorang pendeta yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan juru selamat. Yesus hanya agen pelaksana atau eksekutor rencana Allah. Juru selamat sejati adalah Allah atau Yod-He-Vav-He. Akibat pengajaran itu, pendeta itu dilabel sesat. Apakah benar ajaran pendeta itu sesat? Bagaimana seharusnya kita memandang ajaran itu berdasarkan fakta-fakta Alkitab? Pada video ini, kita akan membahas topik relasi Allah dan anak Allah, di mana di dalamnya juga akan dibahas apakah Yesus bukan juru selamat. Mari kita bedah fakta-fakta Alkitab itu. Sebelum membahas lebih mendalam, kita perlu memahami prinsip kerja Allah dan anak Allah. Terkhusus di Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Harus kita amini bahwa tidak ada manusia yang pernah melihat Allah atau Bapa Surgawi. Segala kehendak Allah dinyatakan kepada dunia melalui anaknya yang tunggal itu. Segala kehendak Allah dalam penciptaan, penebusan, dan penghakiman akhir dinyatakan oleh anak Allah kepada dunia. Fakta pertama, penciptaan. Siapa pencipta langit dan bumi? Berdasarkan pengakuan iman rasuli, segmen pertama dengan jelas mengakui Allah Bapa yang Maha Kuasa sebagai Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Hal itu sesuai dengan kitab Yesaya pasal 45 ayat 18 dan pasal 64 ayat 8 menyatakan bahwa Yod-He-Vav-He atau Bapa Surgawi sebagai pencipta langit dan bumi. Lihat video sebelumnya, siapakah Elohim Theos dalam Alkitab. Pada segmen pengakuan tentang Yesus Kristus, tidak mencantumkan bahwa ia adalah pencipta langit dan bumi. Apakah Kristus bukan pencipta langit dan bumi? Padahal Alkitab seperti di Yohanes pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Kristus. Begitu juga di Kolose pasal 1 ayat 16, menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi telah diciptakan oleh Kristus. Apakah ini berarti bahwa bagian pengakuan tentang Yesus Kristus adalah salah? Tidak sesuai dengan fakta Alkitab. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Bapa Surgawi atau Kristus Yesus? Mungkin ada banyak orang Kristen yang akan menjawab Allah Bapa dan Kristus Yesus. Bagaimana kita memahami fenomena fakta-fakta Alkitab tentang penciptaan itu? Relasi Allah dan anak Allah dalam penciptaan adalah Allah berfirman dan anak Allah mengerjakan kehendak Allah sesuai firman-Nya. Allah menciptakan melalui perantaraan anaknya. Ini sesuai dengan fakta Alkitab di Ibrani pasal 1 ayat 2. Oleh Dia, atau lebih tepatnya, melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta melalui perantaraan anaknya yang tunggal itu, Kristus. Sekarang kita dapat memahami mengapa teks pengakuan iman rasuli hanya mencantumkan Allah Bapa yang Maha Kuasa sebagai pencipta langit dan bumi. Fenomena penciptaan itu dapat digambarkan dengan ilustrasi pembangunan rumah. Ada seorang tuan tanah yang sangat kaya, sebut saja Bapak Yudi. Ia membuka lahannya untuk membangun suatu rumah mewah. Pak Yudi sudah memiliki blueprint rumah yang akan dibangunnya itu. Dengan segala otoritas dan sumber daya,
Pak Yudi memanggil para pekerja bangunan untuk mulai membangun rumah itu. Dalam waktu singkat, rumah itu sudah dibangun sesuai dengan blueprint Pak Yudi. Kemudian ada tetangga baru yang bertanya kepada tetangga Pak Yudi yang lain, "Siapa yang membangun rumah mewah dekat danau itu?" Menurut Anda, tetangga Pak Yudi itu akan menjawab siapa? Pak Yudi atau pekerja bangunan? Tetangga itu akan menjawab Pak Yudi yang membangun rumah itu, walaupun secara teknis ia tahu ada para pekerja bangunan yang mengerjakan rumah itu. Mengapa ia menjawab Pak Yudi? Karena Pak Yudi yang memiliki ide, inisiatif, otoritas, dan sumber daya untuk membangun rumah itu. Begitu juga dalam penciptaan alam semesta beserta isinya. Allah Bapa Surgawi adalah penciptanya. Ia menciptakan semuanya itu melalui perantaraan anaknya, Kristus. Fakta kedua, penyelamatan atau penebusan manusia. Siapa yang merupakan juru selamat umat manusia? Apa kata data dari fakta-fakta Alkitab? Pada satu sisi, fakta Alkitab menyatakan bahwa Yud-He-Vav-He atau Bapa Surgawi sebagai juru selamat satu-satunya. Hal ini dapat ditemukan misalnya di Yesaya pasal 43 ayat 11 atau 1 Timotius pasal 1 ayat 1. Perhatikan juga ayat-ayat lain yang tercantum. Pada sisi yang lain, fakta Alkitab seperti di Lukas pasal 2 ayat 11 menyatakan bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat. Perhatikan juga ayat-ayat lain yang tercantum. Fakta Alkitab menyatakan bahwa Allah Bapa adalah juru selamat satu-satunya. Fakta lain menyatakan anak Allah, Kristus, adalah juru selamat juga. Bagaimana kita memahami fakta-fakta Alkitab itu? Apakah anak Allah atau Kristus adalah Allah Bapa? Tentunya tidak seperti itu. Allah Bapa bukanlah anak Allah. Jadi bagaimana pemahaman yang lebih komprehensif? Perhatikan kesinambungan konsep penyelamatan di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, seperti di Yesaya pasal 19 ayat 20, Yod-He-Vav-He atau Bapa Surgawi mengutus juru selamat untuk umatnya. Hal serupa juga dapat ditemukan di Perjanjian Baru, seperti di 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Bapa mengutus anaknya sebagai juru selamat dunia. Jadi tidak heran jika Yesus Kristus berkata, ia turun ke dunia untuk melakukan kehendak Allah, karena ia berada di dalam otoritas pengutusan Bapanya. Kristus datang sebagai juru selamat, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapanya. Kemudian fakta Alkitab di Yudas pasal 1 ayat 25 menyatakan bahwa Allah yang Esa atau Bapa Surgawi adalah juru selamat orang percaya. Bapa menyelamatkan umat manusia melalui perantaraan Yesus Kristus yang diutusnya. Sama seperti fenomena penciptaan, Allah Bapa yang memiliki ide, inisiatif, dan otoritas untuk melakukan penyelamatan umat manusia dari maut. Fakta ketiga, penghakiman akhir zaman. Siapa yang merupakan hakim agung umat manusia di akhir zaman? Sama seperti fenomena penciptaan dan penyelamatan, Allah Bapa yang memiliki ide, inisiatif, dan otoritas untuk melakukan penghakiman umat manusia. Ia melakukan penghakiman melalui perantaraan Kristus anaknya. Fakta ini dinyatakan dengan jelas oleh Alkitab, seperti di Roma pasal 2 ayat 16. Allah akan menghakimi manusia oleh Kristus Yesus, melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, Yesus Kristus pernah berkata seperti di Yohanes pasal 5 ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu
seluruhnya kepada anak. Walaupun telah menyerahkan otoritas penghakiman kepada anaknya, sang anak tetap belum mengetahui waktu penghakiman itu, seperti dinyatakan di Markus pasal 13 ayat 32. Tuhan Yesus tidak mengetahui waktu kedatangan anak manusia, dirinya sendiri di akhir zaman. Hanya Bapa yang mengetahui waktu penghakiman akhir zaman itu. Allah Bapa adalah hakim agung yang akan menghakimi umat manusia melalui perantaraan Kristus anaknya itu. Fenomena ini dapat dipahami dengan ilustrasi penghukuman berikut ini. Di suatu kerajaan yang penuh tirani, ada seorang raja yang sangat kejam terhadap para revolusioner yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Suatu hari, sang raja berhasil menangkap pemimpin revolusioner itu. Kemudian sang raja menghukum mati pemimpin revolusioner itu dengan memerintahkan algojo kerajaan untuk memenggal kepala pemimpin itu. Pertanyaannya, siapa yang menghukum mati pemimpin revolusioner itu? Walaupun pemimpin revolusioner itu ditangkap oleh pasukan raja, tetap saja akan dikatakan bahwa raja berhasil menangkap pemimpin revolusioner itu. Walaupun algojo kerajaan yang memenggal kepala pemimpin revolusioner itu, tetap saja akan dikatakan bahwa raja yang menghukum mati pemimpin revolusioner itu. Mengapa seperti itu? Hal itu dikarenakan sang raja yang memiliki ide, inisiatif, dan otoritas untuk menangkap dan menghukum mati pemimpin revolusioner itu. Pasukan raja dan algojo kerajaan hanya eksekutor yang menjalankan kehendak sang raja. Semoga pembahasan topik relasi Allah dan anak Allah di dalam penciptaan, penebusan, dan penghakiman akhir memberikan pemahaman yang jelas, pemahaman yang berdasarkan fakta-fakta Alkitab yang komprehensif. Sekarang seharusnya kita sudah bisa menjawab, siapakah juru selamat yang satu-satunya itu? Demikianlah pemaparan fakta-fakta Alkitab. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.